Ya, baik, kita akan lanjutkan sidang kita pada malam hari ini ya. Pak Lu, Tadi, jangan lupa. Iya, tadi udah diskor. Sekarang skornya saya cabut, kita lanjutkan kembali. Udah pinter dia. Iya. Udah sah dia sebagai pimpinan sidang. Iya. Ya, bersama kita juga hadir Mas Dimas Prayoga juga dari Rumah Sakit Sumber Waras. Selamat malam, Mas. Malam. Oke, baik. Saya ke Pak Petrus dulu. Kalau Pak Boyamin yakin betul dengan data BPK. Kalau Pak Petrus meragukan? Saya termasuk orang yang meragukan LHP BPK itu. Karena dari berbagai pemberitaan yang muncul, baik dari pihak Sumber Waras maupun dari pihak Pemda DKI, jual beli ini kan mengacu kepada dokumen pemilikan sertifikat hak guna bangunan, kemudian juga NJOP, di mana di dalamnya itu tertera bahwa sertifikat hak guna bangunan itu alamatnya di Jalan Kiai Tapa. Kemudian NJOP tahun 2014 itu juga harganya adalah 20 juta sekian. Ya. Nah, karena jual beli ini mengacu kepada bukti-bukti formal dan bukti-bukti ini telah diverifikasi terutama oleh PPAD ya. Kemudian sudah dilakukan penandatanganan akte jual beli. Maka jual beli antara Pemda DKI dengan pihak Yayasan Sumber Waras ini sudah selesai. Sah. Ya. Masing-masing tidak mengklaim bahwa Sumber Waras tidak menyatakan keberatan, bahkan menurut Sumber Waras Pemda DKI diuntungkan. Karena bangunan tidak dihitung, yang tadinya dia meminta 50 miliar. Oke. Nah, sepanjang jual beli antara Yayasan Sumber Waras dengan Pemda DKI tidak dipersoalkan oleh para pihak, maka jual beli ini tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sesederhana itu? Ya, Jadi hanya karena di soal dalam jual beli saja? Di dalam peraturan presiden itu pun menegaskan bahwa luas sampai dengan 5 hektar itu dilakukan jual beli secara biasa antara pihak pemilik dengan pihak yang membutuhkan. Meskipun ada pihak di situ yang merupakan pemerintah. Ini Pemda, tetapi berlaku jual beli seperti biasa antara si A dan si B. Tidak memerlukan mekanisme lain yang disyaratkan kalau misalnya jual beli itu dilakukan untuk luas tanah yang di atas 5 hektar. Sehingga berdasarkan dokumen yang disebutkan tadi, yaitu jual beli didasarkan kepada sertifikat HGB yang tertera Kiai Tapa, kemudian NJOP-nya juga tertera angka 20 juta sekian, maka clear jual beli ini. Baik. Nah, pertanyaannya mengapa BPK kok berpegangan kepada hal-hal yang tidak tercantum di dalam dokumen yang ada? Ya. Sertifikat HGB yang menjadi objek jual beli tertera alamat Kiai Tapa, tetapi BPK menyatakan harus Tomang Utara. Oke. Kemudian NJOP 20 juta sekian. Harus 7 juta. Tapi harus 7 juta. Baik. Ini dari mana? Oke. BPK kan bukan pihak yang melakukan jual beli. Harusnya BPK memberikan opini, ya, kesimpulan dan rekomendasi itu berdasarkan kepada dokumen formal yang dimiliki oleh pembeli dan penjual yang sudah diserahkan kepada PPAT. Baik, saya ke Pak Sepasus. Sertifikatnya ada berapa? Tanah Sumber Waras itu? Ada 2. Ada 2. Yang dijual sertifikatnya dengan alamat mana? Sertifikat HGB itu. HGB. Alamatnya? Kiai Tapa. Kiai Tapa. Awalnya dulu sebelum dipecah. Dan sekarang dijual setengah. Ya. Luasannya semua 6 sekian hektar ya. Yang dijual 3,2. Ya. Setelah dipecah kemudian dijual setengah berarti akan ada pembatasan, pembagian. Yang dijual ini apakah tetap mengacu kepada Kiai Tapa? Tentu. Alamatnya? Kita mengacu kepada fakta yuridis, tetap mengacu pada Kiai Tapa. Karena kita tetap konsisten bahwa fakta yuridis di mana kita bayar PBB, Kiai Tapa. Oke. Oh jadi selama ini PBB yang dibayar itu berdasarkan NJOP-nya alamat Kiai Tapa? Ya. Meskipun satu SHM, satu sudah menjadi HGB, tetap dalam satu. Setelah sertifikatnya dipisah pun, tetap pembayaran BBB-nya satu? Satu. Oke. Siapa yang menawarkan tanah ini kepada Pak Ahok? Baik. Kalau kita lihat kronologi penawaran tanah, yang jelas hubungan keperdataan timbul antara Pemda DKI dengan Sumber Waras timbul itu tidak serta-merta. Bukan karena keinginan Sumber Waras itu untuk menjual tanah ke pihak Pemda DKI, sama sekali tidak. Bukan Sumber Waras yang menawarkan? Sama sekali tidak. Tetapi itu terminologi historikalnya itu bahwa
berawal dari hubungan antara Sumber Waras dengan Ciputra Group. Oke. Tetapi karena ada syarat-syarat tertentu yang tidak dipenuhi, maka oleh Pemda DKI pada satu media mereka menyatakan minatnya untuk membeli. Nah, karena kita ini sebagai bisnis, ya coba merespon itu. Oke. Membangun komunikasi dengan pihak Pemda. Hmm. Nah, dengan membangun komunikasi terjadilah deal untuk pembelian lahan yang kami jual. Jadi bukan ditawar-tawarkan kepada Pemda. Bukan ditawar-tawarkan. Oke. Gitu, bukan. 2013 dijual ke Ciputra dengan harga 15 juta per meter. Betul. Kemudian ada orang lain tiba-tiba datang tanpa ditawar-tawar minta 20. Betul. Sebagai orang yang bisnis dan butuh uang, segera dilepas. Begitu? Bukan. Ini ada orang lain datang dengan 20, ini ada konotasinya agak negatif. Perlu diluruskan. Iya. Bahwa soal 15 dan 20, ya kan itu. Itu seakan-akan, terminologi seakan-akan ini Sumber Waras dengan Pemda yang menentukan. Ini yang menetapkan harga 20? Loh, ini kan kami ini wajib pajak. Iya. Kami taat kepada surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh pajak. Oke. Artinya bukan kami yang menentukan dong. Kenapa 20? Ya, BPK dia punya mekanisme audit yaitu mengkonfirmasi kepada kantor pajak. Kenapa? 20. Iya, dia kan taat kepada Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tentu ada mekanismenya. Kami sebagai wajib pajak hanya mengacu pada itu. Jadi kenapa yang mau 15 kami tidak mau, yang 20 mau, seakan-akan kami turut menentukan NJOP itu tidak. Oke. Gitu. Jadi yang menawar dengan harga 20 karena ada ketetapan NJOP dari kantor pajak. Saat terjadi komunikasi antara Pemda DKI dengan Sumber Waras, ya kan? Iya. Surat ketetapan pajak kan sudah keluar. Oke. Gitu. Tentu kami kan sebagai wajib pajak kami taat kepada itu. Baik. Oke. Mas Dimas mau menambahkan dari Sumber Waras? Iya, jadi saya tambahkan sedikit tadi dari Pak Saverius bahwa yang menawarkan kami tegas sekali lagi katakan bahwa itu dari pihak Pemprov. Pada saat kita bertemu pertama kali pada tanggal 6 Juni itu bukan dalam rangka membahas penjualan sebagian lahan kami. Iya. Itu dalam rangka kami ingin mengklarifikasi berita yang ada di Running Text TV, ditulis bahwa Ahok .2 pemerintah Pemprov DKI telah membeli rumah sakit Sumber Waras seharga 1,7 triliun. Itu yang agenda kami datang. Iya. Lalu pada saat pembicaraan itu Pak Ahok juga menyampaikan bahwa sampai kapanpun Ciputra tidak bisa mengubah izin peruntukan lahan dari Suka Sarana Kesehatan menjadi Wisma Susun. Itu yang menjadi dasar kenapa Ciputra selalu gagal dalam merubah izin peruntukan tanah tersebut. Oke. Lalu Pak Ahok berinisiatif kalau memang pihak Sumber Waras ingin sama-sama dengan Pemprov DKI membangun sarana kesehatan, kenapa nggak lahannya Sumber Waras kita beli aja, sebagian lahannya kita beli. Karena satu, Darmais itu sudah sangat penuh, harapan kita juga untuk jantungnya. Jadi untuk membantu masyarakat DKI yang membutuhkan. Menampung dari yang penuh, kita buat yang dekat. Ini gitu loh. Pada saat itu pun kita juga tidak bilang iya. Kita harus ada mekanisme berdasarkan anggaran dasar. Ada rapat Dewan Pengurus dulu, Dewan Pembina, dan Dewan Pengawas. Pada saat itu diputuskan bahwa karena visinya pemerintah DKI itu sama, dan Pak Ahok sudah mengatakan bahwa kami bisa beli hanya batas NJOP. Nah pada saat itu kita berpikir juga, semua kita rapatkan di Dewan Pengawas Pengurus Pembina, dengan visi yang sama, akhirnya kita putuskan, ya kita melepas sebagian lahan itu ke Pemprov DKI. Jadi saya garis bawahi, Sumber Waras tidak menawarkan tanah tersebut kepada Pemda DKI? Ya, tidak. Apakah Ciputra yang menawarkan? Ke pemerintah Jakarta? Itu tidak tahu, mungkin tidak juga. Tidak juga. Dalam hemat kami ya, pribadi kami tidak. Mas Wendo, ini soal tanah 3,2 hektar di Jakarta. Ya terus saya suruh ngapain gitu loh. Ini kan enggak, ini Bapak ini juga, pimpinan kita juga nggak, saya tahu juga nggak ngerti pasti. Apalagi sebelahnya itu. Ini persoalan. Dia mulai dari sesi awal. Kita ini dibikin bingung oleh orang-orang pintar. Apa sih susahnya menentukan jalan Kiai Tapa atau Tomang? Dua yang berbeda tiba-tiba kita menjadi kisruh. Padahal Tomang jelas lah dalam cerita itu Jin Tomang. Loh. Nah, ada sinetronnya Ali Shahab yang dahsyat sekali. Gambarannya adalah
Jinnya itu adalah gemuk, perutnya gede, nah itu. Yang satu adalah nama pahlawan Banten yang luar biasa, Kiai Tapa. Nah, ini aja kita udah mulai bingung. Antara jin sama pahlawan. Jin sama pahlawan aja, loh, ini yang benar yang mana? Kalau lalu ngapain kita ikut bingung? Tapi kalau kita nggak ikut bingung, ya kita salah. Nah, jangan mau dibikin bingung kayak itu. Data dan fakta ada. Udahlah biarin yang namanya, kamu jangan ngangguk-ngangguk melulu. Ini penting sekali. Biar kelihatan ngerti. Oh, biar kelihatan ngerti ya. Aku akan menyanyi. Bukan, udah ada yang ngurusin. Oke lah kita beropini. Beliau akan maju pra-peradilan. Urusannya apa pra-peradilan? Ya boleh, tetap boleh. Boleh, hak warga negara. Saya nggak tahu LSM apa, pembela juga saya nggak tahu lah. Bagian hukum apa ini, beliau-beliaunya kan hukum yang lebih ngerti. Ya. Tapi masyarakat ini tidak bisa dibodohin begitu aja. Nah ini Bung Latif yang menurut saya luar biasa sekali. Saya mau mengatakan kita ini kayak kena jet lag gitu lah. Culture lag gitu lah. Jadi dari sini pergi ke Amerika, disorientasi. Pagi siangnya masih jalan ini. Lah sekarang ini pun begitulah. Ini urusannya yang menentukan ini KPK atau BPK atau K yang lainnya misalnya. K yang lainnya Ahok itu pakai K juga loh. Siapa yang membela dia? Dan ini tiba-tiba kita dibikin nggak pernah akan jelas. Oke. Oke lah, kamu jangan ketuk-ketuk lagi. Sekali lagi saya ucapkan, ingatkan. Nah, ketika semuanya menjadi kisruh, menjadi tidak siapa yang paling bersuara ya. Tapi pada detik terakhirnya mereka yang memenang lah yang memutuskan. Apakah KPK yang akan menentukan ada korupsi atau tidak KPK? Kita ini cuman yang ramein-ramein biar lucu-lucuan aja. Sebenarnya jalannya udah ada lah. Tapi saya agak tersinggung kalau dibilang saya nggak mengerti soal tanah. Duh, Ini terlalu menusuk menurut saya Mas Wendo. Saya itu sangat mengerti. maksud saya memang menyinggung Bapak pimpinan. Berarti pas saya udah tersinggung loh. Karena persoalan Kenapa tanah. Bapak mengerti tanah? Enggak, persoalan tanah menurut saya ini lebih dekat dengan persoalan cinta. Tuh, Loh, kita bicara tanah itu bicara cinta, tapi mencintai tanah itu tidak cukup. Lebih baik kita mencintai tanah air. Untuk kepentingan rakyat seperti sebuah lagu. Boleh tepuk tangan, Pak? Boleh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, terima kasih dong. Iya. Ada lagunya. Oke. Sejengkal tanah yang hilang akan aku genggam. Begitu pula cintaku akan ku pertahankan. Saya skors dulu ya.